بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyara al-ikhwan, a'azzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin, para ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita memuja-muji Allah Jalla wa Ala, kemudian berselawat dan salam kita kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah malam hari ini kajian kita disederhanakan. Berhubung insyaAllah setelah kajian ini kita akan mengadakan rapat ya di dalam menyongsong bulan suci Ramadan yang insyaallah ta'ala lebih kurang 2 pekan lagi akan ya datang menyapa kita insyaallah Jalla wa Ala. Para ikhwan azakumullah, ya masih seputar asyam. Malam hari ini kita fokus kepada al-a'dharu al-mubihatu lil fitri fi Ramadan. Ya, udzur-udzur yang diperbolehkan berbuka di bulan suci Ramadan. Nah, ini diperbolehkan. Ya, apa saja udzur kalau seandainya seseorang itu memiliki udzur itu, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam buku ini dijelaskan ada 4 udzur. Ya, ini kita ringkas saja para ikhwan sekalian a'azzakumullah. Ada 4 udzur asy-syar'i yang diperbolehkan dengannya seseorang itu untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, silakan dicatat, al-maradu. Ya, al-maradu wal kibaru. Nah, di sini digabung langsung 2 dia. Yang pertama al-maradu wal kibaru. Sakit, ya, kemudian orang yang sudah tua renta, sudah lemah, ya, apabila ada di antara kita yang sakit, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Terus madza alaihi, apa kewajiban atasnya bagi yang sakit? Ini para ulama sebutkan sakit itu ada 2. Yang pertama adalah al-maradu alladzi la yurja bur'uhu, penyakit yang secara medis tidak mungkin ini akan sembuh. Ya, boleh jadi ya si fulan ini sakitnya ya bertahun-tahun gitu ya, kayak stroke dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin boleh jadi sakit itu yang membuat dia mungkin sebab dia meninggal dunia. Ya, maka dalam kondisi seperti ini fa'alaihi al-fidyah. Nah, maka baginya wajib membayar fidyah. Ya, berapa hari? Maka dihitung. Ya, kalau sebulan itu penuh ya berarti 30 hari atau 21 hari dia berikan makan fakir miskin.
Ya, seperti itu. Yang kedua, al-marad alladhi yurja bur'uhu. Ada lagi model kedua, sakit atau penyakit ya kemungkinan itu akan segera sembuh. Setelah Ramadan mungkin sembuh dia. Ya. Famada alaihi. Jadi orang yang sakit seperti ini yang penyakitnya itu diperkirakan segera sembuh, apa kewajibannya? Yang dikatakan oleh para ulama adalah fa'alaihi al-qadha. Ya, maka dia mesti nanti diqadha, berpuasa di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Ya, berapa hari tinggalkan maka dia ganti qadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan. Itu dia. Ya. Barang siapa di antara kalian yang maridan, masuk di sini marid, yang sakit. Au ala safar, atau dalam kondisi bersafar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mesti dia ganti ya di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Maka masuk di situ al-marid, orang yang sakit. Ya, kemudian tadi yang kedua adalah wal kibar. Al kibar itu adalah ya al-ajuz. Ya, al-ajuz itu orang yang sudah tua renta tapi masih berakal, bukan pikun. Ya, mungkin umurnya sudah 70 tahun dan sebagainya, dia masih berakal. Ya, tapi tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Sanggup lagi. Ya, kalau dipaksa ya berpuasa boleh jadi ya menggigil badan dia dan bisa pingsan. Nah, seperti itu. Ya, maka orang-orang seperti ini madza alaihi, apa kewajiban atasnya? Nah, ini para ulama sebutkan ya mereka membayar fidyah. Membayar fidyah. Fidyah mereka. Taib yang berikutnya, ikhwana azzakumullah. Taib ini dijelaskan ya di dalam buku ini ya bahwasanya yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa amma Syekhul Kabir idza lam yutik asyama faqad at'ama Anas radhiyallahu anhu ba'dama kabura aman aw amaini an kulli yawmin miskinan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Syekhul Kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskinan. Ya, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan adapun ya orang yang sudah tua renta jika tidak sanggup berpuasa maka dia bayar fidyah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau itu ketika sudah tua ya, itu berfidyah. Berfidyah untuk setahun dan 2 tahun. Ya, seperti itu. Kemudian waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Syekhil Kabiri wal mar'atil kabira, ya tentang laki-laki yang sudah tua renta, perempuan yang sudah tua renta, yang sudah lemah, yang tidak bisa berpuasa, falyut'ima makana kulli yaumin miskinan, maka hendaklah mereka berdua itu membayar fidyah. Ya, setiap hari satu orang miskin. Jadi dihitunglah berapa hari. Kalau memang ya 1 bulan full dia tidak puasa, maka bayarlah 29 hari atau 30 hari. Tayyib, barakallahu fikum. Berikutnya, ikhwana azzakumullah, ya as-safar. Ini kedua adalah as-safaru. Udzur yang kedua, ya tadi yang pertama itu digabung, dalam kitab digabung antara ya sakit dan juga ya yang tua renta, ya.
Yang kedua, as-safaru. As-safaru itu artinya apabila seseorang dalam kondisi safar. Ya. Safar yang diperbolehkan itu adalah as-safaru al-mubah. Safar ya untuk perkara-perkara yang mubah. Baru dia bisa berlaku rukhsah. Tapi kalau safarnya itu buat maksiat, maka tidak ada ceritanya dia ngambil rukhsah, ya. Nah, tapi kalau safarnya mubah, ada mungkin yang pergi mudik ya ke Jawa atau ke kampungnya, itu tidak apa-apa, ya. Taib. Nah, para ulama sebutkan safar yang mana yang diperbolehkan, sudah diperbolehkan kita itu untuk berbuka, ya. Ini jelaskan dalam kitab ini, safar yang diperbolehkan adalah wa yubahul fitru fi safari tawili alladhi yubahu fihi qasrus salah. Safar yang diperbolehkan untuk berbuka itu adalah safar yang diperbolehkan padanya qasar salat. Nah, qasar salat baru dia boleh. Tapi kalau ya dari sini ke Kabun, nah, itu tidak mungkin itu, ya. Ya, sini ke Tandun tidak bisa. Ya, dia di sini, dari sini ke Pekanbaru, nah, itu sudah masuk dia itu. Dalam kitab ini dijelaskan, ikhwana azzakumullah, berapa jaraknya? Di sini katakan hawalai 80 kilometer. Nah, berapa itu? Lebih kurang 80 kilo. Ya, 80 kilo meter. Ya, dari sini ke Bangkinang ada berapa kilo? 60. Jadi kalau berdasarkan kitab ini belum bisa lagi itu. Ya, ada hawali 9 kilometer seperti itu. Ya. Nah, dan menentukan daripada jarak safar ini, kaum muslimin na'azzakumullah, memang para ulama fuqaha itu berbeda-beda. Ya, berbeda dalam menentukannya. Ada yang menetapkan secara jarak per kilometer ini, ada mengatakan asal kita keluar dari ya wilayah kita itu sudah dikatakan safar. Jadi kita rohul ini. Rohul kalau sudah keluar ke Kampar ya berarti udah safar. Seperti itu. Ya. Taib. Kemudian berikutnya, ikhwana azzakumullah, mana yang lebih afdal? Ketika seseorang itu dalam kondisi safar, berpuasa yang lebih afdal atau berbuka yang lebih afdal? Nah, mana lebih afdal? Puasa. Kenapa puasa, Ustaz Aslam? Berbuka. Nah, kenapa? Jadi kalau tidak diambil bonus sombong jadinya. Udah dikasih bonus tidak mengambil. Tayyib, barakallahu fikum. Dalam kitab ini dijelaskan mana yang lebih afdal ketika seorang itu dalam kondisi safar, berbukakah dia afdal atau tetap menyempurnakan puasanya. Ya, maka dijelaskan dalam kitab ini ya itu dilihat ya sesuai dengan kondisi seseorang. Ya, apabila seseorang itu ketika dia safar dan merasa kuat, maka yang afdal baginya adalah menyempurnakan puasanya. Seperti itu. Tapi apabila seseorang itu ya syaqqa alaihi aw adarrahu bihi, betul-betul berat baginya untuk berpuasa, atau boleh jadi mendatangkan mudarat, mungkin dia mabuk, muntah-muntah, pusing atau pingsan, ya fal fitru fi haqqihi afdal, atau dia itu,
maka berbuka ya untuknya itu lebih afdal, lebih baik. Ya, apa dalilnya? Ini ada sebuah riwayat yang dijelaskan ya bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan sa'iman qad zullila alaihi min shiddatil har wa tajamma'a an-nasu hawlahu faqala sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fi safar. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah melihat seseorang ya yang berpuasa ketika safar, tapi dia itu sudah pingsan karena dia tetap berpuasa, sampai manusia pun berkumpul di sekitar laki-laki yang pingsan itu. Ya, maka Nabi SAW bersabda, ya, bukanlah dari sebuah kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya apa itu? Kalau sudah seperti ini kondisinya, ya, sudah membuat seseorang itu ya pingsan dan sebagainya, maka tidak baik lagi. Maka afdal baginya adalah untuk berbuka. Nah, itu. Ya, seperti itu kaum muslimin na'azakumullah. Ya, ketika safar nanti lihatlah kondisi masing-masing. Kalau ada mungkin yang kuat ketika ada safar ke Sumbar kuat, Ustaz, insyaallah ana udah biasa. Afdal baginya untuk menyempurnakan ibadah siamnya. Tapi kalau sampai ya di kelok 9 lah muta-muta ya udah pusing kepalanya, bagus lagi dia berbuka lagi itu. Ya, sampai pingsan nanti kan. Yang ketiga, ats-tsalitsu al-haidhu wan nifas. Ini untuk yang ketiga, ya, ini khusus untuk kaum perempuan. Al-haidhu wan nifas, ketika datang darah haid atau dalam kondisi nifas, ya, malahan wajib bagi mereka untuk tidak berpuasa, ya, dan diharamkan atas mereka itu berpuasa ketika dalam kondisi haid dan nifas. Tapi berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min ihsani diniha. Bukankah perempuan itu apabila ya datang haidnya ya tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa, dan itulah pertanda ya kurangnya agama seorang perempuan itu. Ya, taib yang tadi dulu belum kita sempurnakan lagi. Orang yang safar dan dia berbuka, madza alaihi, apa nanti yang wajib atasnya? Ya, maka wajib atasnya nanti untuk mengqadha dia itu. Ya, sesuai dalam ayat, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, masuk di situ. Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, maka diganti nanti di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Adapun yang haid dan nifas, ya, madza alaihima, apa atas mereka berdua nanti setelah mereka itu keluar Ramadan, ya, fa alaihima al-qadha, ya, maka atas mereka berdua juga melakukan ya al-qadha, diqadha lagi. Yang terakhir ini al-hal milu wal murdi'ah atau al-hamlu wal radha. Wanita yang kondisi hamil dan kondisi menyusui atau menyusukan anaknya, ya, menyusukan bayinya. Ya, ini juga dihitung oleh para ulama salah satu uzur memperbolehkan bagi mereka berdua untuk berbuka. Hanya saja mereka berikhtilaf, berbeda pendapat, madza alaihima, apa yang wajib atas mereka berdua. Apakah wajib atas mereka berdua itu qadha
atau boleh fidyah atau kedua-duanya qada al-fidyah. Nah, ini luar biasa ya perbedaan daripada pendapat ulama-ulama kita. Taib ya, yang jelas para ulama sebutkan bahwasanya ya wanita yang hamil dan wanita yang ya menyusukan bayinya itu termasuk uzur yang syar'i. Boleh mereka itu untuk tidak berpuasa. Hanya saja apakah mereka nanti mengqadha membayar dengan puasa atau fidyah? Di sinilah letak perbedaan ulama kita. Yang pertama mengatakan ya bahwasanya alaihima al-qadha. Ya, atas mereka berdua itu wajib nanti diqadha. Ya, kiasan lil marid. Ya, itu dikiaskan kepada orang yang sakit. Karena dikatakan ya bahwasanya tidaklah akan selamanya seorang perempuan itu hamil. Ya enggak, pasti nanti ada masa-masa tidak hamil itu. Dan tidak selamanya seorang perempuan itu dalam kondisi menyusukan bayinya. Pasti nanti juga ya akan ada masa-masa dia tidak menyusukan bayinya. Di saat itulah dia membayar qadanya. Sama dengan sakit. Kalau sakit ya kan ada sembuhnya. Tidak mungkin sakit terus. Kalau sakit terus, nah, tadi itu fidyah jadinya. Tapi kalau seandainya ya bisa sembuh dalam sebulan, 2 bulan, tetap diqadha. Begitulah dikiaskan wanita yang hamil dan wanita yang menyusukan bayinya itu. Dikiaskan di situ. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua mengatakan alaihima al-fidyah. Atas mereka hanya membayar fidyah. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kemana beliau kiaskan? Ya, beliau kiaskan itu ke ayat walladzina yutiqunahu fidyah. Itu. Bahwasanya ya orang-orang yang tidak sanggup berpuasa maka bayar fidyah. Ya, dia kiaskan kepada orang yang tidak sanggup adalah al-ajus. Ya, orang yang tua renta yang tidak sanggup, ke situ dikiaskannya. Ya, makanya fidyah jadinya. Ya, fidyah. Ya, ini beda-beda dalam mengkiaskannya. Yang ketiga mengatakan, ini yang luar biasa. Itu dikatakan dilihat dulu katanya. Ya. Ini dikatakan fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafatat ala nafsiha aw waladiha bisabab shaumi jaza lahal fitru. Ya, bahwasanya seorang perempuan kalau seandainya ya dia itu dalam kondisi hamil dan juga menyusukan bayinya, khafat ala nafsiha. Ya, dia itu takut atas dirinya dan juga atas bayinya. Ya, bisa babi as-shaum jaza lahal fitr, maka boleh baginya untuk berbuka. Ya, berdasarkan riwayat rawahu Anas radhiyallahu anhu qal ya bersabda sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a 'anil musafiri syatra shalah wa shauma. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meringankan atas orang musafir separuh salat dan puasa. Maksudnya apa itu? Kalau yang 4 bisa jadi 2. Yang lagi puasa bisa berbuka. Wa anil hubla wal murdi'i as-shauma. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada wanita yang hamil dan juga dalam kondisi menyusukan bayinya. Wa taqdil hamilu wal murdi'u makan al-ayyam allati aftarataha. Wa dzalika in khafata ala nafsihima. Ini dia. Ya. Wanita yang hamil dan menyusukan bayinya itu diqadha. Ya, maka dia mengqadha ya apabila takut atas dirinya saja.
Fa in khafat al-hamilu ma'a dhalika ala janiniha aw al-mardu ala radiha at'amat ma'al qada. Ini kan ada rinciannya lagi. Kalau seorang perempuan itu hanya khawatir diri dia saja, ya dia berbuka, mungkin dia lemas dan sebagainya, maka baginya qada. Tapi dia berbuka itu karena takut janinnya, takut karena janin nanti kalau saya puasa nanti ya mungkin janin di dalam itu bermasalah, atau nanti bayi yang dia susukan itu rewel dan sebagainya. Tapi dia kuat, tapi bayi tidak kuat. Ya, maka kondisi seperti ini dua kenaannya, qada wal fidyah. Kan lebih masya Allah lagi, qada wal fidyah. Kedua-duanya kena. Ya, jadi ada perbedaan. Kalau seorang perempuan itu yang hamil atau lagi menyusui berbuka karena takut akan diri dia lemah, maka qada saja, tidak perlu fidyah. Yang kedua kondisinya, seorang perempuan yang hamil atau lagi menyusukan bayinya, ya, dia takut bayinya itu yang akan bermasalah. Ya, mungkin rewel atau janinnya di dalam itu mungkin nanti bermasalah, tapi dia kuat untuk berpuasa, tidak masalah. Maka bagi apa atasnya? Dua, qada wal fidyah. Ini pendapat yang ketiga. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Mana ustaz yang kita pilih, Pak Ustaz? Nah, ini dianalisa, ambil jalan tengahnya sebetulnya, ambil jalan tengahnya. Ya, kalau seandainya seorang perempuan itu hamilnya berjangka, ya, kemudian menyusukan bayinya juga itu berjangka, tidak hamil dan melahirkan setiap tahun, itu bisa dia mengambil pendapat fa'alaiha al-qada. Qada dia itu. Ya, tapi kalau seandainya seorang perempuan itu setiap tahun terus produksi, tidak ada berhenti, ya kan? Terus gimana Pak Ustaz? Iko ulun selesai, iko lahir loh. Iko ulun selesai menyusui, iko lahir pula. Tetap sama dengan marid tadi itu. Ya berarti kan lama itu, bertahun-tahun, maka fidyah perginya. Ya tapi misalnya ada di antara kita baru anaknya satu, kemudian nanti ya udahlah Bang KB lah dulu Bang, jangan cepat-cepat kali nambah gitu kan. KB dah mungkin 2 tahun 3 tahun, berarti itu qada perginya itu, karena dia bisa kan. Tapi bagi yang setiap tahunnya produksi, ini kan masalah. Ya, maka boleh dia ngambil fidyah. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, dan pada akhirnya kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.